Until you caught me on my good side, then I collide. Giger. Sobat Ambyar, masih inget gak sih sama pendeta viral bernama Steve Marcel? Yang beberapa waktu lalu menghebohkan dunia maya karena dalam ceramahnya menyebutkan war takjil. Soal agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Jam 3 kita standby. Saat yang lain lagi lemes-lemes kita udah standby. Walaupun teman-teman saya sudah bilang, oke nanti ya kita balas dendam ketika pasca kita belanja terus semuanya habisin. Tapi kalian paskanya pakai Kinder Joy, kata Yesus. Videonya pun menjadi viral dan jadi perbincangan warganet. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu pendeta Steve dan juga salah satu ustadz di program Islam Itu Indah, Ustadz Maulana, terlihat begitu akrab di acara berkahnya Ramadan Trans TV. Tolong jawab, Tat. Iya. Penontonnya ketakutan, Tat. Jadi gini. Jawab. Iya. Jadi gini, Masya Allah, Tabarakallah. Apakah Pak Pendeta mau masuk? Saya kan cuma nanya. Saya tidak paksa. Mau? Iya. Mau? Waduh. Belum. Tidak. Kalau tidak. Aduh, adem banget sih liatnya. Bentuk toleransi yang sangat membuat bahagia. Kira-kira seperti apa ya toleransi beragama antara mereka berdua? Saksikan selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar, Geger. Pagi-pagi Ambyar, Ustadz Maulana dan juga Pendeta Marcel. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Tentu saja memberikan inspirasi bagi kita indahnya toleransi beragama, ya kan? Saya mau nanya dulu deh sama Ustadz Maulana. Ya. Kalau Ustadz Maulana tuh melihat Pendeta Marcel seperti apa sih? Sosok orang yang Masya Allah Tabarakallah menginspirasi buat yang lain. Supaya tugas kita di dunia kan cuma 3. Menyembah Allah, kemudian yang kedua adalah ini ja'ilun alifatan fil ardi, untuk mengurus muka bumi ini menjadi orang yang berguna. Dan yang ketiga, amal ma'ruf nahi munkar. Jadi masing-masing punya caranya masing-masing. Bagus buat semangat semuanya. Apalagi masih muda juga ya. Masih muda. Pendeta Marcel, mohon maaf kalau boleh tahu usianya berapa? Sekarang sudah di atas 30, di bawah 40. 30 berapa? 38. 36. Masih muda loh. Jangan tanya Pendeta saya. Marcel. Sama saya. Jangan tanya saya. Ustadz kalau nggak salah 27. Kalau Ustadz berapa Ustadz? Ustadz, 26 ya. Sobat Ambyar udah tahu Ustadz kan umurnya 25 tahun. Umur saya 50. Nggak kelihatan. Tapi loh, awet Ustadz. muda. Kelihatan loh. Awet muda loh. Tapi saya mau nanya sama Ustadz dan juga pendeta. Ini ngomongin soal toleransi. Indonesia ini kan begitu ragam budaya, termasuk juga agama dan juga kepercayaan. Gimana sih sebenarnya pandangan dari Ustadz dan juga dari pendeta menjaga toleransi itu supaya tetap erat gitu di Indonesia? Kalau saya dulu gini, sebenarnya Rasulullah SAW melarang kita untuk menghujat agama orang. Karena janganlah engkau mencela agama orang, karena bisa jadi gini, wanti-wantinya Rasulullah itu, warningnya Rasulullah kepada umatnya, jangan engkau mencela Tuhan. Lah, gimana kami mencela Tuhan? Ketika engkau mencela Tuhannya orang, orang itu akan mencela Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi saling menghargai, saling memuliakan. Apalagi ada namanya, maaf ya, non-muslim itu ada 3. Non-muslim yang menjajah kita, tapi kan kita tidak ada di sini. Yang kedua, yang bekerja sama kita. Dan yang ketiga adalah yang berada dalam lindungan kita. Di Indonesia ini non-muslimnya adalah non-muslim yang kerjasama dan di bawah naungan kita. Artinya kita lebih mayoritas. Maka kita berkewajiban untuk menjaga non-muslim itu bisa. Luar biasa, betul. Sebagai mayoritas ya. Karena bagaimanapun Indonesia mayoritas memang muslim. Tapi kan kami juga berharap bahwa saudara kita umat muslim di negara lain yang menjadi minoritas juga mendapatkan hak yang sama. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau dari pendeta sendiri, kita tahu bahwa umat Nasrani ini memang minoritas di tanah air.
bagaimana sih caranya untuk bisa menjaga toleransi bersama dengan saudara-saudara muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia? Oke, nah sebenarnya kalau lihat ya, memang mungkin secara jumlah kita akan memang minoritas ya, tetapi kita bisa merasakan bahwa di negara ini sebenarnya kita merasakan kekeluargaan yang luar biasa. Karena itu tadi ya, dari apa yang saya rasakan hari-hari ini bahwa memang Islam yang rahmatan lil alamin itu begitu indah, luar biasa. Dan harus terus kita saling jaga menghargai selama tidak memasuki ranah teologis agama masing-masing. Karena kita satu keluarga dalam Indonesia. Tidak memasuki ranah teologis masing-masing. Karena kalau di Muslim juga Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Tapi buat Sobat Ambiar, ini juga yang menjadi keindahan Indonesia. Dimana kita tahu bahwa momen-momen perayaan agama masing-masing juga kan begitu beragam sekali. Dan yang begitu indah, kemarin ketika momen Lebaran ini saya sempat terharu sekali. Banyak umat muslim yang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di halaman gereja. Kita mau kasih lihat guys. Wow. Gereja pakai kemeja, gereja pakai koko. Itu di salah satu katedral di Malang ya. Saya mau nanya sama Ustadz nanti gimana sih? Kalau saya bersyukur sekali karena saya juga waktu di pesantren, sebelum masuk di pesantren saya liburan waktu kelas 6 SD menuju SD pesantren itu, saya liburan dan saya bermain sama teman saya non muslim. Lalu saya kalau bermain di rumahnya hari Ahad, hari Minggu itu saya suruh pergi ke gereja. Kalau hari Jumat saya ditemenin sama teman saya untuk jagain sepeda saya, sandal saya. Jadi kalau saya lihat bahagia. Bahagia disinilah bentuk kebahagiaan kita. Bagaimana kita saling menghargai. Karena begini, maaf sekali. Saya katakan barang siapa yang menyakiti perasaan hati non muslim yang berada di naungan kita, kata Nabi, bukan umatku. Jadi harus disayang. Jadi boleh ya Ustadz boleh. Ya, kalau misalnya sembahyang, misalnya di area ataupun juga di parkiran, di tempat ibadah agama lain tidak masalah dong. Tidak masalah. Karena kan niatnya saya kita pernah salat di beribadah gereja. kepada Betul. Allah. Ya. Saya pernah salat di gereja. Waktu itu masjidnya pulkan penuh banget. Terus berhadapan dengan gereja. Saya salatnya di situ. Ustaz nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman aja. nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau khotbah di gereja udah pernah. Ya itu yang nggak boleh khotbah di gereja itu kalau khotbah di gereja itu. Saya pernah bawa santunan untuk gereja. Bersama sahabat saya, ada bupati yang menyumbang. Saya sendiri yang bawa sama Pak Bupati tersebut, udah saya sebut namanya. Kemudian saya serahkan juga sumbangan di gereja. Jadi saya sempat bicara juga di gereja. Khotbah juga namanya. Ya, oke. Toleransi nikmat itu. Baik, kita mau kasih lihat juga ini ada satu momen di mana ketika di capture momen ini banyak yang mengomentari ketika ada satu perayaan ibadah ya lebih tepatnya. Kemudian umat yang berada di sana Nasrani katanya menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh umat Muslim. Kita mau kasih lihat dulu ya. Maaf teman-teman muslimku, setelah kita menang war takjil, kita Jumat Agungnya pakai baju lebaran kalian nih. Oke, ini kemarin juga viral. Pendeta barangkali pernah lihat Pendeta Marcel ya. Tanggapannya gimana? Iya, benar-benar begitu indah ya. Inilah yang disebut benar-benar Indonesia yang sejati. Indonesia yang bukan hanya sampai pada menghargai, tapi ikut mendukung, ikut merayakan sukacita semua agama. Karena memang sekali lagi itulah kita, Bhinneka Tunggal Ika. Sama seperti kita yang ada dalam frame ini kan kita semuanya berbeda-beda, tapi kita keluarga. Betul. Dan memang selain itu juga tujuannya supaya ketika kita bertamu untuk menghabiskan ketupat tidak ketahuan. Tapi bagus loh. Satu hal positifnya juga berarti kan membantu mereka yang punya usaha
baju koko, Iya. baju kaftan, UMKM, bisa terbantukan juga. Dan lagi pula ada juga umat Nasrani yang memang juga memakai penutup kepala sebetulnya, ya kan? Ini yang banyak orang belum begitu tahu. Tapi pastinya kita berharap tentu saja toleransi beragama di Indonesia bisa lebih erat lagi, saling menghargai satu sama lain. Dan kalau menurut agama kami sebagai umat Muslim, untuk pendeta bahwa tentu saja yang paling penting ada dua hal, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan manusia. Dan kami berharap, kita berharap ini satu pesan buat Sobat Ambiar, tidak menyakuti manusia apapun itu, siapapun itu, termasuk agamanya apapun itu ya. Dan kita juga pasti pengen kasih kesempatan buat Ustadz dan juga buat pendeta, apa yang ingin disampaikan buat Sobat Ambiar di rumah mengenai toleransi, silakan. Silakan. Pendeta Marcel dulu boleh. Baik, iya. Kalau bicara tentang toleransi itu tadi ya, kita sudah sangat begitu luar biasa, sudah sama-sama merayakan bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang begitu indah. Dan saya sendiri bisa menyaksikan betapa indahnya toleransi di negara ini. Ternyata banyak sekali kita anak-anak bangsa yang cinta dengan toleransi, cinta dengan sesama. Yuk sama-sama terus kita jaga, terus kita sama-sama rawat keindahan toleransi ini. Supaya Indonesia tetap menjadi tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang damai untuk sama-sama kita tinggali. Amin. Ustadz silakan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagaimana kita bisa menjaga agama kita tanpa menyakiti perasaan agama yang lain, yang lain. Satu hal buat kita, manusia itu ada 3 hak. Ada yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Yang punya 1 hak itu, dia adalah sahabat kita, tetangga kita, walaupun beda agama. Yang punya 2 hak, dia seagama kita, dia tetangga kita. Dan yang ketiga, dia ada hubungan darah dengan kita. Yuk hargai, muliakan, jangan pernah sakiti, lukai, dan ambil perasaannya. Sobat Ambiar, jika ingin hidupnya dimuliakan oleh orang lain, maka muliakanlah juga orang lain. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.